Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda. Perkenalkan, saya Kurnia Yuni Afiza, yang akan menemani bunda dalam video edukasi tentang ASI eksklusif. Tahukah bunda, ASI merupakan sumber nutrisi utama bagi bayi. ASI mengandung zat gizi lengkap yang sangat dibutuhkan bayi sejak lahir, serta berperan penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh dan tumbuh kembang bayi secara optimal. Melalui video ini, mari kita bersama-sama memahami pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi buah hati. ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja kepada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan, tanpa tambahan makanan atau minuman lain. Bayi tidak diberikan air putih ataupun makanan tambahan, kecuali jika ada anjuran tenaga kesehatan berupa obat atau vitamin dalam bentuk sirup. ASI eksklusif adalah pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi di awal kehidupannya. ASI mengandung air, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral yang sangat bermanfaat bagi bayi. Berdasarkan waktu pengeluarannya, ASI terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kolostrum. Kolostrum merupakan ASI pertama yang keluar, berwarna kekuningan. Kolostrum kaya akan protein dan antibodi yang berfungsi melindungi bayi dari berbagai infeksi di awal kehidupannya. Yang kedua adalah ASI masa transisi. ASI ini merupakan peralihan dari kolostrum menuju ASI matur. Pada fase ini, kandungan protein mulai menurun, sementara lemak, laktosa, dan volume ASI meningkat. Yang ketiga adalah ASI matur. ASI matur dihasilkan mulai hari ke-14 setelah melahirkan. Kandungan gizinya relatif stabil, dan sangat sesuai dengan kebutuhan bayi untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. ASI eksklusif memberikan banyak manfaat bagi bayi. ASI mengandung antibodi alami yang membantu melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi, seperti diare dan infeksi saluran pernapasan. Selain itu, zat gizi dalam ASI berperan penting dalam mendukung perkembangan otak dan sistem saraf bayi, sehingga membantu kecerdasan dan pertumbuhan fisiknya. ASI eksklusif juga dapat meningkatkan sistem imun bayi dan mengurangi risiko alergi, asma, serta penyakit kronis di kemudian hari. Tidak hanya bagi bayi, ASI eksklusif juga memberikan manfaat besar bagi ibu. Menyusui dapat berfungsi sebagai KB alami, membantu ibu merasa lebih tenang dan bahagia, serta menurunkan risiko kanker payudara dan kanker ovarium. Bayi yang tidak mendapatkan ASI secara eksklusif berisiko mengalami berbagai gangguan kesehatan, seperti infeksi saluran pencernaan, infeksi saluran pernapasan atas, hingga infeksi telinga. Selain itu, bayi juga lebih rentan mengalami gangguan gizi yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan di masa mendatang. Agar bayi mendapatkan ASI secara optimal, ibu perlu memperhatikan posisi dan perlekatan yang benar saat menyusui. Posisi menyusui yang benar adalah kepala dan badan bayi berada dalam satu garis lurus. Bayi dipeluk dekat dengan tubuh ibu, seluruh badan bayi ditopang, dan hidung bayi berhadapan dengan puting payudara. Perlekatan yang baik ditandai dengan mulut bayi terbuka lebar, bibir bawah terputar keluar, dagu bayi menempel pada payudara, dan tampak lebih banyak areola di atas bibir bayi. Tanda bayi menyusu dengan efektif antara lain hisapan yang lambat dan dalam, pipi bayi tampak membulat saat menghisap, bayi melepaskan payudara dengan sendirinya setelah selesai menyusui serta ibu merasakan tanda oksitosin. Bunda, memerah ASI dapat dilakukan secara manual menggunakan tangan atau dengan alat bantu. Sebelum memerah ASI, pastikan tangan bunda dalam keadaan bersih dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Cari posisi yang nyaman dan rileks. Bunda dapat duduk bersandar sambil menarik napas dalam, karena kondisi tenang dapat membantu ASI keluar lebih lancar. Letakkan ibu jari di bagian atas payudara, tepat di atas areola, dan jari telunjuk serta jari tengah di bagian bawah payudara, berhadapan dengan ibu jari, membentuk huruf C. Tekan payudara perlahan ke arah dada, lalu tekan dan lepaskan secara berirama. Hindari menarik atau memijat puting secara langsung. Lakukan gerakan ini hingga ASI mulai menetes. Perah satu payudara selama kurang lebih 3 hingga 5 menit, kemudian berpindah ke payudara lainnya. Ulangi secara bergantian hingga kedua payudara terasa lebih ringan. Waktu memerah ASI biasanya membutuhkan sekitar 20 hingga 30 menit. Setelah diperah, ASI sebaiknya disimpan dalam wadah yang bersih dan tertutup rapat, seperti botol ASI atau kantong khusus ASI. ASI perah dapat disimpan pada suhu ruangan maksimal 6 jam,
di tempat yang paling sejuk dan tidak terkena sinar matahari langsung. Jika disimpan di lemari pendingin, ASI dapat bertahan lebih lama. Jika Bunda menyimpan ASI dalam beberapa wadah, beri label tanggal dan waktu pemerahan pada setiap wadah. Utamakan penggunaan ASI yang paling lama disimpan terlebih dahulu. Sebaiknya ASI segar diberikan kepada bayi sesegera mungkin, idealnya dalam waktu 1 jam setelah diperah. Bunda, ASI perah yang disimpan di lemari pendingin atau dibekukan perlu dicairkan dengan cara yang benar. Untuk ASI beku, cairkan terlebih dahulu di bagian bawah lemari pendingin hingga mencair perlahan, kemudian hangatkan dengan merendam wadah ASI dalam mangkuk berisi air hangat. Bunda juga dapat menggunakan alat penghangat ASI elektrik. Jika ASI perah dibutuhkan segera, botol ASI dapat diletakkan di bawah air mengalir dengan suhu normal, lalu direndam dalam air hangat hingga suhunya sesuai. Sebelum diberikan kepada bayi, teteskan sedikit ASI ke pergelangan tangan Bunda. Jika terasa hangat dan tidak panas, ASI aman untuk diberikan. Ingat Bunda, ASI yang sudah dicairkan tidak boleh dibekukan kembali, dan hindari menghangatkan ASI menggunakan microwave, karena dapat merusak kandungan antibodi yang penting bagi bayi. Demikian video edukasi tentang ASI eksklusif. Semoga informasi ini dapat membantu Bunda mempersiapkan proses menyusui dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatian Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.